semuanya. Pak Suroso, apa kabar sore hari ini? Alhamdulillah, sehat baik. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan Pak Hardadi, sehat Pak sore hari ini? Alhamdulillah, semangat Mas. Wah, semangat. luar biasa ya. Biasa. Semoga semangatnya nular dan tentunya meningkatkan semangat semua yang menonton acara ini. Yes. Tapi saya bacakan singkat dulu nih ya untuk CV dari Bapak Suroso nih ya. Beliau lahir di Solo, lulusan dari jurusan Teknik Kimia UGM dan jurusan Hukum STHM. Dan beliau mengawali karir di Sungai Grong, benar ya Pak ya? Wah, luar biasa ya. Kemudian menjadi Direktur Pengolahan PT Pertamina tahun 2004 hingga 2008, menjadi Komisaris TPPI dan Proyek Pengembangan Slurry Coal Fuel JGC. Luar biasa. Luar biasa. Nah, kalau Pak Hardadi, baca nggak kalau setiap kita masuk ke HO, Iya. ada tanda tangannya Pak Hardadi. Nah. Beliau yang meresmikan HO baru kita ini gitu kan ya. Beliau lahir di Semarang, terus kemudian beliau berkarir di Cilacap ya, nggih Pak ya. Kemudian Di Pelaju dulu Mas. Pelaju dulu. 17 tahun. di 17 sana. tahun. Iya. Oke. Terus kemudian di Balikpapan juga ya Pak ya. Di Balikpapan, Pelaju, Cilacap, Cilacap, Balikpapan, kantor pusat, Bontang Kalimantan Timur. Bontang, kembali lagi kantor pusat. Iya. Nggih. Dan juga sampai saat ini beliau masih luar biasa semangatnya, nggih. Luar Ya Pak ya. biasa. Sehingga ini akan sangat sayang banget kalau misalnya dilewatkan ya. Iya. Tadi kita udah lihat 150 untuk bapak-bapak dan ibu-ibu dimanapun, nggak cuma di Cilacap aja Pak, tapi dimanapun bisa menyaksikan kita sharing session pada siang hari ini. Luar Jadi biasa. akan ada pemaparan materi, tapi sebelum itu biar pada semangat kita kasih pantun dulu kali ini. Waduh, biar Cocok cair ya? nih. Ke warung deso membeli padi. Cakep. Nah, kita lanjut dengan Pak Suroso dan Pak Hardadi. Cakep Cakep ya? banget ya. Silakan mungkin. Oke. Pak Suroso pada kesempatan sore hari ini apa yang ingin dibahas nih kira-kira? Oke, baik. Terima kasih. Selamat sore penonton atau pemirsa semuanya dimanapun berada. Semoga selalu tetap semangat ya pada sore hari ini. Kami akan membawakan topik mengenai proses safety management. Mungkin sebelumnya saya awali dengan satu pertanyaan. Apakah Bapak-bapak para pemirsa hari ini berpikir sesuatu tentang safety? Karena berpikir tentang safety harian itu adalah merupakan bagian daripada culture safety. Contohnya pagi tadi saya berangkat ke stasiun, saya melihat seorang ibu mendorong anak kecil di pinggir jalan di bawah pakai troli. Apa yang terjadi? Kita tahu bahwa mobil itu tiap kali lewat itu mengeluarkan asap dan debu, sementara anak itu didorong pada posisi di bawah, sehingga itu sesuatu yang tidak aman bagi anak. Kemudian juga dalam perjalanan saya dari Purwokerto tadi ke sini, saya melihat ada truk yang muatan batu penuh sekali sampai melebihi batas. Dan batu-batu itu hanya tertahan karena friksi di antara satu lain. Ini kemungkinan dia jatuh dan mengenai kita ada sangat besar. Jadi apa yang ingin saya sampaikan adalah berpikir mengenai safety itu adalah sesuatu yang harus kita tanamkan dan tiap hari. Dan saya yakin di sekeliling kita ada sesuatu kondisi yang tidak aman. Cukup kita berpikir itu sudah merupakan budaya safety kita. Dan ini berlaku tidak hanya untuk orang kilang, tapi semua karyawan dan semua kita yang terlibat dalam pekerjaan sehari-hari. Think safe itu harus selalu kita kembangkan. Ini yang akan membuat kita aman. Jadi saya nggak tahu ada slide apa enggak tadi yang ditunjukkan, tapi di dalam slide saya yang pertama tadi Ada Pak. itu lanjut ya. Jadi apa yang dimaksud dengan safety first? Kita selalu melihat apa itu yang disebut safety first gitu. Jadi saya memperhatikan safety ini, saya mencatatnya ada banyak catatan mengenai kejadian-kejadian safety baik di Pertamina maupun nanti melalui dari berita media, itu yang menjadi saya menarik sekali dan juga di global. Jadi sebetulnya safety first ini adalah berpikir kita sebetulnya bagaimana kita setiap hari bekerja bisa pulang ke rumah dengan selamat, bertemu dengan keluarga, tetapi pekerjaan kita dapat tercapai target kita. Itu adalah sebenarnya yang disebut safety first. Jadi kita kembali berangkat bekerja dengan selamat, pulang dengan selamat,
pekerjaan semua bisa tercapai. Dari implementasinya ya seperti apa tadi yang ingin yang saya sampaikan itu bahwa safety adalah bagian daripada perusahaan, ya. Betapapun hebatnya satu perusahaan itu, namun kalau catatan safety-nya itu tidak bagus atau maka ini akan menjatuhkan martabat dari perusahaan itu. Jadi sebagai tata nilai yang melekat, nah ini akan kelihatan pada diri kita masing-masing seperti apa yang sampaikan di awal tadi, bahwa think safe itu bisa terjadi di mana saja. Dan kalau itu kita selalu implementasikan, ya, maka ini sudah merupakan suatu tata nilai yang seharusnya melekat pada setiap insan, terutama kita yang bekerja pada proses-proses yang sangat besar atau menghadapi risiko yang sangat besar, risiko operasi. Kita tahu bahwa di kilang itu ada sangat panas, ya, sangat dingin juga ada yang pakai nitrogen atau liquid LNG dan lain sebagainya. Kemudian high pressure, high temperature, ya, Bising. di ketinggian, ya, kita bekerja di ketinggian dan bising dan lain sebagainya. Jadi mungkin saya tidak track pada apa yang saya tulis, tetapi ini adalah pengalaman kita bahwa selalu kita mengatakan kepada anak kita atau kepada seperti kita, hati-hati, hati-hati dek menyeberang jalan, hati-hati nak menyeberang jalan. Tapi apa makna daripada hati-hati tersebut? Nah, bagi kita yang bekerja di dalam kilang ini, sebaiknya kita mengelaborate yang namanya hati-hati itu. Jadi hati-hati itu apa? Harus ditulis, jangan sampai di dalam hot permit atau di dalam apa yang kita sampaikan di dalam izin-izin kerja panas, izin kerja itu hanya tulis hati-hati dalam bekerja, hati-hati dalam bekerja, tapi hati-hati itu apa? Nah, ini yang selalu sebetulnya bagi kita teman-teman di supervisor ini harus menuliskan dengan rinci. Inilah pengalaman saya dulu, kebanyakan gitu, tapi saya pernah menjadi supervisor dan saya menginginkan teman-teman dalam menulis hati-hati itu tidak harus dengan tulisan hati-hati saja, tapi harus dengan rincian potential risk dan lingkungan kerja, sehingga itu bisa memberikan warning atau memberikan antisipasi terhadap para pekerja. Jadi misalkan bekerja di ketinggian, awas ini ketinggian ini harus dipergunakan ini, harus menggunakan alat-alat yang harus dilengkap, dan itu tidak boleh kita malas nuliskan karena ini bagian daripada tadi safety behavior, safety culture kita. Nah, yang paling sering saya melihat dulu itu ya tulisan hati-hati bekerja. Nah, itu yang sebetulnya harus kita elaborate sebagai, katakanlah kita sebagai engineer, kebetulan waktu itu kita sebagai pengawas jaga. Nah, ini yang harus kita sampaikan kepada teman-teman, karena kecelakaan itu terjadi karena satu hal yang sepele-sepele yang terakumulasi, ya. Satu kecelakaan fatal itu bisa terjadi karena adanya ribuan daripada near miss atau karena ada sesuatu kelalaian kecil-kecil. Itu yang perlu mungkin slide berikutnya dek bisa dilanjutkan. Nah, ini kalau kita lihat dari OSHA, ya, masih banyaknya kecelakaan dengan fatality baik di global maupun ini puncaknya sebenarnya pada Texas dari 2005 ini sudah menjadi satu ikon, ya, bahwa BP Texas tahun 2005 ini akhirnya OSHA mengidentifikasi ada 14 elemen. Mungkin saya yakin teman-teman ada adik-adik generasi milenial sekarang ini sangat cepat pinternya. Karena apa? Karena sekarang dengan teknologi AI dan dengan sistem informasi yang sekarang, soal teori-teori dan soal apa ini semua sudah ada di depan di genggaman kita di HP. Kita bisa mencari apa itu yang namanya safety, apa itu yang namanya teori ini, bahkan sekarang sangat detail. Nah, ini yang ingin kami sampaikan bahwa literasi dari ini yang harus kita selalu tingkatkan. Karena safety itu, untuk meningkatkan budaya safety ini, salah satu jalannya adalah kita sering membaca, ya, masalah kejadian-kejadian tentang safety ini. Dengan kita sering membaca, maka ini akan menjadikan kita meningkatkan
safety awareness. Awareness. Ya, jadi coba diluangkan ya waktu dalam waktu sehari 1 sampai 10 menit ya, kita buka di HP kita search mengenai safety, kejadian dan lain sebagainya, apapun kejadiannya, bukan hanya di kilang. Tapi banyak sekali kejadian di rumah tangga, orang yang naik kursi dengan ada roda jatuh, orang naik mengganti bolam ya, kemudian bolamnya masih panas kepegang dia kaget dan lain sebagainya. Itu sekarang banyak sekali ditemukan ya masalah itu, dan inilah yang harus kita tanamkan ya, bahwa coba salam satu beberapa menit sajalah setiap hari kita bisa melihat ini. Jadi karena safety ini adalah suatu action, adalah bukan suatu teori tetapi suatu behavior kita yang harus ditumbuhkan, tidak peduli itu generasi baby boomer maupun generasi Z dan lain sebagainya. Itu yang masalah safety adalah hampir boleh dikatakan kuncinya adalah menyepelekan kejadian-kejadian kecil. Itu yang paling ini. Jadi dari sini OSHA itu kemudian merinci ya, dan ini penelitiannya sangat detail sekali dan selalu direvisi. 2005-2020 penelitian daripada BP mengenai kejadian di kilang BP itu direvisi lagi, dan terakhir juga ada revisinya lagi mengenai kejadian ini, karena ini menyangkut masalah manajemen, top manajemen dari headquarter yang memberi policy reduction of operating cost, OPEX dan lain sebagainya, sehingga sampai terus ke bawah pengurangan operator dan lain sebagainya, sehingga terjadilah case ini. Sehingga case ini sangat komprehensif sekali kalau kita membedah dari satu persatu case BP, dan saya yakin saya di sini tidak akan membicarakan teori lanjut dari 14 elemen ini. Nah, ini yang teridentifikasi dari yang tadi saya sampaikan mengenai case di BP, dan mudah-mudahan semua yang bekerja di kilang sudah pernah paling tidak membaca report ini. Ada reportnya tertulis, ada yang dalam bentuk video sangat bagus sekali. Jadi lanjut deh. Nah, ini adalah 14 elemen yang dikumpulkan oleh OSHA ya, Occupational Safety and Health Administration. Itu ada sekian ini. Saya tidak akan merinci satu-satu, nanti silakan di googling, ini bisa satu persatu, ini ada ininya. Tapi yang seperti saya sampaikan tadi, bahwa yang penting di sini satu hal dari kejadian-kejadian yang saya record ya dari ini, baik itu dari 2008 sampai sekarang, kalau khusus di Pertamina cukup banyak, lebih dari 22 kejadian. Fatality juga ada. Jadi kuncinya adalah tadi mengenai bagaimana kita menanamkan budaya safety, baik itu pada rekanan atau peer kita di sini, dan pada kita sendiri, orang operasi, orang maintenance dan lain sebagainya. Jadi kembali yang pengalaman kita mengenai izin kerja panas ya, tolong ini segera kalau membuat SKP, hot permit dan lain sebagainya, jangan segan-segan atau jangan malas untuk menuliskan sesuatu yang sifatnya sangat rinci. Kadang-kadang formnya itu memang kecil. Kalau yang dulu ya, SKP dulu, dan itu formnya itu sangat kecil untuk menuliskan macam-macam itu. Itu bisa dituliskan di kertas lain seharusnya. Itu yang dulu saya lakukan di kertas lain, nggak tahu form sekarang. Tapi form dulu itu SKP sama itu kecil sekali. Untuk mengisi precaution ataupun dan lain sebagainya. Itu bisa ditulis di tempat yang lain. Karena inilah bagian daripada ini mengenai safety information ya, kepada orang lain, kepada teman dan lain sebagainya, safety awareness, kemudian analisa hazard segala macam dan sebagainya, itu dimulai dari situ. Jadi bagi teman-teman yang langsung terkait dengan operasi ini, jangan terlalu hemat ya dengan apa yang kita sampaikan terhadap safety ini, karena ini sangat penting. Dan
Kenapa juga saya tertarik ini karena saya melihat record daripada yang saya melihat ini. Saya kompilasi semua kejadian dari tahun 2008 sampai yang kemarin lah ya. Kebetulan memang saya dapatkan yang dari belakang-belakang itu. Kalau yang sebelumnya saya udah ini. Lanjut deh. Saya digarasi waktu berapa nih? Mungkin 30 menit. Oke, sekarang baru sekitar 12 menit. Jadi ini kejadian kan pernah dialami. Jadi ini yang saya alami sendiri. Jadi bukan kejadian yang sekarang ya. Yang sekarang saya tidak punya data yang cukup. Tapi kalau kita lihat waktu saya pertama kali tugas tahun 81, inilah kami dihadapin kebakaran yang cukup besar ya di PL1 ya, itu karena masalah desain ya. Ini mungkin desain daripada check valve antara steam dan minyak itu tidak dipasang, sehingga pada saat operator itu lupa membuka mana duluan, pada waktu saat stop terjadilah minyak itu masuk ke steam system, sehingga terjadilah kebakaran besar yang kebetulan pada saat itu memang saya lagi posisi sore-sore di dekat kilang. Kemudian pompa recycle ini juga, kalau yang pertama tadi masalah desain ya, jadi ini kita hanya memberikan masukan bahwa itu dari model dari faktor apa. Kemudian yang kedua ini dari faktor kebakaran di pompa 211 sama 212 di ACU ini tahun 84 pada saat kita startup. Ini karena kalau boleh dikatakan kelalaian ya pada waktu itu, waktu kita startup kita diburu waktu. Jadi kepenginnya cepet, tapi ternyata pompa ini buat ngeselin lah waktu itu istilahnya, karena sering terjadi trip dan terlalu kotor di ininya. Jadi emosi kita sangat tinggi waktu itu dengan pompa itu. Jadi emosi kita sangat tinggi karena kita diburu waktu, harus segera bisa start dan lambat initial startup. Emosi itu sangat tinggi sehingga sampai dengan koordinator startup itu sampai ikut turun. Dan dia juga ikut emosi. Akhirnya memutuskan, oke, di crack open aja nih. Betul lah, dijadikan crack open di depan flank, di depan inlet pompa itu. Dan itu minyaknya adalah diesel. Begitu nyembur, di bawahnya ada pipa panas. Terjadi kebakaran besar waktu itu. Dan itu pas pergantian shift. Jadi kejadiannya pergantian shift jam 7, jam 8. Karena pada waktu itu saya shiftnya 12 jam. Saya baru pulang, keluar dari gate, di dalam langsung udah ada sirine lagi. Dan ternyata ini, jadi ini yang kedua ini adalah faktor daripada human ya, yang yang tidak disiplin ya, katakanlah boleh kan. Tapi karena waktu itu didorong keinginan pengen cepet untuk startup. Jadi ini faktor yang kedua. Jadi faktor yang pertama adalah memang desain ya. Kemudian ledakan di tangki 26 ya, tangki 26 itu tangki flushing oil. Ini juga boleh dikatakan ini tangki ini carbon steel dan tangki fixed roof ya. Servisnya adalah flushing oil, di mana di situ dipakai juga untuk desulfurizing di hydrocracker. Nah di sini di dalamnya ada uap H2S yang akhirnya terakumulasi dan akhirnya atap tangki ataupun dinding tangki yang di atas ini yang antara udara dan antara level vapor maupun di liquid itu terisi oleh oksigen ya, karena dia ada naik turun ya. Kemudian banyak karat yang disifat sulfur, jadi terjadi pirit. Ya, ada pirit di dalamnya. Kemudian pada saat musim panas, kira-kira bulan-bulan panas, bulan Oktober di Dumai itu bulan September dulu pas panas sekali. Sehingga kan dinding itu bisa panas sekali temperaturnya. Kalau tadi kita lewat aspal aja sampai nggak tahan ya di Jumatan. Jadi panas sekali dan tiba-tiba sekitar jam 3 itu terdengar suara ledakan aja, belum. Tapi tidak ada api karena tidak cukup energi untuk memanaskan liquid itu untuk menjadi vapor, untuk terjadi reaksi berantai kebakaran. Jadi hanya meledak aja, atap itu terbang jatuh di bawah. Jadi ini juga
kembali bahwa ini adalah masalah desain ya yang waktu itu tidak pernah terpikirkan bahwa di dalam itu akan terjadi karat, terjadi pirit dan terjadi untungnya memang tidak terjadi fatality dan tidak ada apa-apa, tidak kebakaran. Kita sendiri waktu itu masih di kilang bingung mencari sumber ledakan dan baru ngeliat ke atas ada asap tipis gitu. Akhirnya ketahuan bahwa tangki ini atapnya sudah letak di bawah. Aman tapi. Jadi ini juga ada operasional termasuk dan dari desain awal. Kemudian pecahnya ABS di karbon bed absorber. Ini terjadi pada saat tahun 95 ya. Pada saat kita memasang atau ada modifikasi ya. Kejadiannya adalah adanya flank yang masih terpasang. Nah, flank itu ada persis di outlet flank buta itu. Ada di outlet vessel dan nggak kelihatan karena ketutup bordes. Sehingga dia membuntu line safety valve, line PIC dan lain sebagainya. Nah, apa yang terjadi pada saat itu levelnya naik turun tidak jelas dan akhirnya pada subuh jam 5 terjadi ledakan. Vessel itu tebalnya hampir 10 cm dan sobek, terlempar jauh sekali. Dan alhamdulillah memang pada waktu itu pas mau subuhan teman-teman operator pada lagi istirahat subuh. Padahal sudah nongkrongin vessel itu karena tidak pernah stabil dari sore. Memang udah ada gejala-gejala kembung, sabuknya di isolasi itu pada lepas dan lain sebagainya. Jadi sudah itu, tapi tidak. Nah, ini juga faktor daripada tadi salah satu 14 elemen tadi, checklist pada saat startup tidak dilakukan dengan baik dan lain sebagainya. Kemudian yang lain flash dan lainnya, terminal listrik pecah saat soket, ini juga salah satu hal yang sangat spesifik waktu itu. Ada seorang operator memasukkan soket listrik di lapangan, kemudian meledak dan cover daripada soket itu menancap ke dada dan operator tersebut meninggal dunia. Nah, ini satu fatality yang terjadi di tahun mungkin tahun 97 lah, 97 96. Nah, ternyata kejadiannya meskipun sudah didesain dia explosion proof memang dan anti istilahnya sudah tight, tapi ternyata memang karena perjalanan waktu dan ekstrim udara itu, suhu malam dan suhu di Dumai itu kadang-kadang kalau musim panas itu malam bisa sampai 24, 25, tapi siangnya bisa sampai 37, 39 dan lain sebagainya, sehingga lama-lama udara itu mengisi ke dalam situ, dan di daerah situ ada daerah sering banyak terjadi bocoran-bocoran gas hidrogen karena di daerah hidrocracker. Nah, sehingga di dalam itu ada campuran antara gas dan hidrokarbon dan juga oksigen. Jadi begitu anak ini menancapkan soket sehingga terjadi ledakan. Nah, ini juga satu pengalaman yang perlu nanti menjadi perhatian bagi teman-teman, bagaimana berpikir safety kalau misalkan hal ini ada di lingkungan kita dan kejadian seperti ini. Nah, dengan kita membaca dan kita memberikan mengingatkan ini, mudah-mudahan hal ini bisa tadi, dan ini harus digabung dengan tadi pola berpikir safety everyday, setiap hari. Jadi lanjut Mas, saya rasa ini sudah hampir 20 menit. Jadi investigasi kembali, investigasi kecelakaan ini juga menjadi satu hal yang sangat penting. Kejadian di Tesoro pada tahun 2000 berapa ini, 2016. Ini adalah kejadian mengenai hidrogen attack ya, di mana waktu itu grafik Nelson grafik itu ya, Golf, pada saat desain yang saat ini dipakai vessel itu masih sesuai dengan standar engineering pada waktu itu. Saya lupa API-nya, mungkin saya tuliskan di situ apa tidak. Ya.
Jadi masih masukin itu. Saya kebetulan agak kurang bisa membaca jauh ini. Nah, ini setelah diteliti ternyata kesalahan memang adanya engineering tadi, standar engineering yang bergerak, yang berubah, jadi berkembang. Sehingga pada tahun berikutnya, tahun 2020 kalau tidak salah, keluar standar yang baru. Jadi Nelson curve tadi dirubah, dinaikkan temperatur maupun pressure itu dinaikkan terhadap masing-masing material. Jadi ini kembali literasi daripada teman-teman juga harus selalu ditingkatkan. Jadi selalu membaca perkembangan engineering code, engineering standar. Jadi seperti karena kilang-kilang kita kan ada yang didesain sebelum 2020, kebanyakan. Jadi ini juga apa yang kemarin disampaikan oleh Pak Direktur Operasi di Surabaya, itu salah satunya mengenai ini, cuman beliau tidak nyambung lebih detail. Ya. Jadi high temperature hydrogen attack (HTHA) ini adalah ada perubahan standar baru yang baru tahun 2020 itu dikoreksi. Jadi mohon ini juga harus diikuti dengan apakah ada yang di tempat kita yang belum sesuai dengan kurva yang baru. Jadi ini satu poin lagi bahwa literasi, pengetahuan, capability dan ini harus selalu ditingkatkan dan mudah, dan saat ini sangat mudah karena kita sudah dilengkapi dengan sistem ya atau network IT sekarang ini sangat mudah untuk mencari hal. Lanjut Dek. Jadi kesimpulan kita adalah safety ini merupakan budaya atau tata nilai dan kemudian safety ini begin at home. Jadi kita harus mulai dari rumah safety itu ya, baik lingkungan kita selalu berpikir tentang safety apapun pekerjaan baik itu di rumah dan lain sebagainya, lantai basah dan lain penggantian ini, menaik ke atas tangga, perbaikan yang ini kita harus berpikir itu. Dan itu juga harus dibawa pola itu ke sini. Jadi pimpinan itu membawa semua gerbong untuk selamat sampai ke rumah. Jadi ini tadi leadership. Salah satunya adalah bahwa gerbong ini harus bisa sampai tujuan dan semua harus selamat. Lanjut. Saya rasa ini ada quote of yang terakhir. Memang ini saya dapatkan pada saat kami nulis ini bahwa para manajer memikirkan posisi berikutnya, tapi para pemimpin memikirkan generasi berikutnya. Ini yang quote yang kebetulan saya baca waktu itu dan mungkin ini cocok ya untuk masalah safety ini, bagaimana kita berpikir safety tidak hanya untuk diri kita tapi untuk semuanya, baik perusahaan maupun karyawan. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan Dek. Terima kasih. Terima kasih Pak Suroso, luar biasa ya. Nah, tentunya kita buka sesi tanya jawab juga. Jadi kepada para pemirsa yang memiliki pertanyaan bisa langsung dituliskan di kolom komentar nih ya. Jadi tadi sudah ada penjelasan terkait dengan proses safety ya. Iya. Dan juga beberapa lesson learn langsung beliau alami sendiri. Ya, gitu ya Pak ya. Karena katanya orang pintar itu belajar dari pengalaman, tapi orang bijak itu belajar dari pengalaman orang lain. Jadi nggak mesti dia salah dulu ya Pak ya. Kita bisa belajar dari pengalaman orang, belajar. Tadi kan dijelaskan juga minimal sehari belajar tentang safety gitu ya Pak. Akhirnya improve terus kayak tadi kan accident itu bisa jadi karena kelalaian terhadap safety kecil tapi ditimbun. Nah, safety bisa muncul jika kita memikirkan safety dari yang kecil-kecil dan akhirnya ditimbun menjadi budaya gitu ya Pak ya. Nah, jadi untuk kawan-kawan yang di M-Teams boleh untuk langsung tanya jawab kayak gitu kan ya. Nanti dibantu kawan-kawan panitia ya kan ya. Kita boleh ke topik yang berikutnya. Nah,